Demikian pula halnya dengan equity added charge. Dalam prakteknya itu memang kita melihat bahwa equity added charge itu memang tadi yang sudah saya kemukakan sebelumnya tidak diatur di dalam undang-undang, tetapi ternyata pada saat seseorang yang dahulu ataupun yang menjabat sebagai direksi kemudian diberhentikan dengan alasan apapun itu juga, apakah dikarenakan jangka waktu ataupun dikarenakan ada keputusan berdasarkan rapat umum luar biasa pemegang saham dari sebuah perseroan terbatas memberhentikan, itu ada kalanya, saya katakan ada kalanya diberikan secara equity added charge. Nah, di sini yang ingin saya kemukakan bahwa saya mencatat ada syarat dan tata cara pemberian pembebasan pelepasan tanggung jawab equity added charge. Ya, ini menimbulkan suatu pertentangan pemahaman, ya, bahwa di sini yang ingin disoroti itu adalah apabila, ya kan ya, seorang anggota direksi ya sudah melakukan tugas, fungsinya, fiduciary duties-nya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawabnya secara benar, maka dia akan meminta haknya manakala dia diberhentikan untuk memperoleh tadi equity added charge, dibebaskan dari segala gugatan maupun tuntutan selama mereka melakukan pengurusan. Nah, di sini sebetulnya yang dijadikan sebagai dasar gitu kan ya, adalah ketentuan pasal 97 tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Moderator, Pak Gracianus ya, terkait dengan masalah pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa ada ya, referensi pasal 97, 100, 101 begitu ya. Dan kemudian juga kita bicara mengenai laporan tahunan. Sorry, saya koreksi, tadi yang dirujuk itu pasal 66. Ya. Serta direksi tidak pernah melanggar ketentuan anggaran dasar dan RUPS. Maka oleh karenanya direksi tidak dapat dituntut atas perbuatannya tersebut. Ya, itu kalau misalnya kita bicara hal yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila tanggung jawab direksi tidak memenuhi ketentuan tersebut, ya maka pemegang saham, ya kan ya, istilahnya berhak untuk tidak memberikan equity added charge, ya. Manakala misalnya apa, secara katakan tugas dan tanggung jawab yang selama ini dilakukan itu dianggap oleh pemegang saham tidak terpenuhi, gitu ya. Tetapi ini nanti kita bisa diskusikan lebih jauh lah ya. Oleh karena itu pihak perseroan, pihak pemegang saham dalam hal ini dapat menghentikan tanpa diberikan equity added charge. Nah, kalau saya melihat bahwa begini, pada saat kita bicara sebetulnya tanggung jawab direksi itu esensinya apa sih? Gitu ya. Kalau saya beranggapan bahwa pada saat kita lihat tujuan didirikannya sebuah perseroan terbatas itu adalah mencoba untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Intinya itu. Sehingga fungsi dari direksi dalam hal ini adalah apa? Mencoba untuk mengenerate sekian banyak income, ya, atau misalnya katakan mencoba untuk memberikan satu kontribusi terkait dengan profit apa yang bisa diberikan kepada perseroan dan kepada publik dalam hal ini, dan kemudian apakah perbuatannya tersebut gitu kan sudah sesuai dengan apa yang diatur di dalam anggaran dasar, ya. Kalau saya ingat waktu itu disebutkan bahwa yang menjadi dasar dari seorang direksi bekerja itu adalah ketentuan undang-undang, ya, kemudian anggaran dasar dan juga peraturan perusahaan itu sendiri. Nah, ketentuan peraturan perundang-undangan itu banyak, jadi kita bicara ada compliance dari direksi itu sendiri. Ya, kemudian dari aspek lain juga kita bicara ada fiduciary duties. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat bahwa kinerja seorang direksi itu bisa terwujud dengan baik? Maaf. Indikator utamanya itu adalah pada saat kita melihat bagaimana direksi itu menyusun laporan keuangan yang akan disajikan pada setiap tahun, yang ada di hadapan para pemegang saham. Ya, nah di sini saya melihat apabila katakan direksi
gitu ya, telah menyampaikan semua laporan kegiatan selama tahun berjalan, dan kemudian apapun katakan konsekuensi yang timbul di sana terefleksikan dengan baik di dalam laporan keuangannya, itu akan merupakan suatu hal yang perlu dievaluasi dan dikaji secara seksama oleh para pemegang saham. Ya, sehingga manakala boleh saya katakan di dalam keputusan hasil rapat umum pemegang saham tersebut mengatakan bahwa laporan keuangan itu diterima, dan kemudian pada saat direksi sudah tidak lagi menjabat sebagai direksi dikarenakan diberhentikan, maka dilihat mundur ke belakang, gitu kan. Nah, dalam hal ini, apakah dalam tahun-tahun sebelumnya itu ya, semua laporan keuangan yang merupakan refleksi dari kinerja direksi yang bersangkutan di tahun berjalan telah diterima, maka seyogianya pada saat yang bersangkutan diberhentikan, ya, tidak lagi menjabat sebagai direksi, maka mereka beranggapan ya, ataupun secara by law gitu kan ya, mereka boleh mengatakan saya dibebaskan dalam konteks tadi pemberian equity editor tadi. Ya. Nah, ini sebetulnya apa? Kita melihat dari perspektif bahwa siapa sih yang membebaskan? Nah, di sini gitu kan ya, ada penjelasan pada bagian pemberhentian direksi. Ya, bahwa pemberian equity charge hanya berlaku pada perbuatan direksi yang dilaporkan dan dicerminkan dalam laporan keuangan. Ya, nah kemudian di sini equity charge hanya memberikan pembebasan pelunasan yang sifatnya perdata. Ya, nah di sini kita tidak berbicara mengenai aspek pidananya. Oleh karena itu nanti Pak Narendra akan menjelaskan lebih jauh lagi mengenai bagaimana nih konsekuensi yang timbul manakala timbul ada aspek pidana. Nah, di sini juga sebetulnya saya juga memberikan satu istilah pembebasan dari tanggung jawab direksi ini, ya, as if istilahnya saya sebetulnya mengutip dari Black's Law gitu ya, sama ada referensi dari kamus bahasa Inggris ya, mereka ada menggunakan istilah release and discharge. Ini kita juga hati-hati untuk menggunakan istilah release and discharge ini sendiri. Karena kalau misalnya bicara itu kan membebaskan dari gugatan dan membebaskan dari tuntutan. Tetapi apakah dalam realitasnya seperti itu? Nah, di sini kalau saya sih melihatnya begini. Manakala misalnya katakan seseorang yang dahulu dia menjabat sebagai direksi, kemudian berhenti, ya, dengan alasan apapun juga gitu ya, sudah tidak lagi menjadi direksi, maka sebetulnya pemberian release and discharge itu diberikan oleh pemegang saham. Artinya apa? Yang memberikan itu adalah pemegang saham. Ya, dalam hal ini spesifik ya, siapa-siapa saja yang merupakan pemegang saham di dalam perseroan itu, ya, melepaskan tanggung jawabnya secara perdata, dan manakala itu mereka memiliki komitmen, wahai direksi, terima kasih ini sudah menjabat sebagai direksi selama ini, terima kasih atas kontribusinya. Saya sebagai pemegang saham dalam hal ini memberikan semacam apresiasi secara perdata dalam konteks pemberian equity charge. Tetapi itu yang saya pahami adalah eksklusif diberikan oleh pemegang saham. Ya, nah tetapi kalau misalnya katakan Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum gitu nih, sehingga siapapun juga bisa melakukan upaya hukum kepada siapapun juga. Tetapi artinya apa? Di sini intinya yang ingin diberikan adalah bahwa si pemegang saham tempat direksi waktu itu tampil sebagai pengurus gitu ya, telah memberikan equity charge. Itu ya. Jadi kalau misalnya nanti di kemudian hari ternyata ada permasalahan, loh, kalau saya digugat secara perdata, yang menggugat itu nanti pemegang saham. Apa kesalahan saya?
Padahal gitu kan dari pihak pemegang saham sudah memberikan hal tersebut secara eksklusif kepada saya. Nah, itu bisa diperdebatkan. Ya, sementara kalau memang terbukti bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan oleh si siapa direksi yang bersangkutan selama menjabat itu terbukti semata-mata untuk kepentingan perseroan. Ya, dia telah mendedikasikan dirinya dan menjalankan fungsi fiduciary duties-nya secara totalitas demi kepentingan perseroan, tetapi kenapa saya masih dipersalahkan? Dan itu terbukti, misalnya. Tetapi gitu kan ya, kalau misalnya katakan yang timbul itu adalah satu hal yang sama sekali kebalikannya, gitu kan ya, bahwa memang apa namanya bisa saja terjadi yang namanya laporan keuangan itu tidak diperiksa oleh apa namanya pemegang saham, tetapi dikarenakan itu sebagai satu hal yang rutin adalah kita setuju saja hal tersebut juga bisa terjadi di dalam praktek, sehingga ada timbul, oh kenapa saya berikan equity charge ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, tapi apa namanya itu bisa menjadi satu dalil yang katakan baik antara pemegang saham ya, dengan direksi itu bisa menjadi suatu polemik. Intinya begini, kalau saya seandainya diposisikan sebagai orang yang statusnya sebagai mantan direksi dari sebuah perusahaan, saya memiliki harapan bahwa pada saat saya sudah tidak lagi menjabat, maka sebetulnya apa, organ yang berikutnya yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kinerja perseroan. Sehingga dengan demikian apa, saya bisa katakan menata hidup saya itu lebih tenang lah, lebih tertib, tidak ada permasalahan apapun yang terkait dengan saya yang related dengan perusahaan. Sehingga saya berhak untuk mendapatkan janji tersebut dari pemegang saham. Supaya apa, hidup saya bisa tenang di kemudian hari. Tetapi sekarang kalau misalnya coba kita pahami gitu, apakah iya hidup saya akan bisa tenang dengan situasi seperti sekarang ini? Ya, contoh kalau saya boleh ambil gitu kan, sekarang dalam keadaan pandemik, gitu ya, boleh dikatakan bahwa perusahaan itu yang saat ini sedang berjalan gitu ya, itu mengalami ada situasi, katakan oke saya mau claim force major, tapi saya nggak bisa claim force major. Tapi kemudian saya mau mengundurkan diri dari apa namanya posisi saya, boleh nggak saya mendapatkan equity charge, gitu kan ya, dalam situasi seperti ini? Atau misalnya boleh, ya, apa namanya, saya berikan ilustrasi bahwa saya itu akan mencoba untuk menjalankan CSR ya dalam kondisi pandemi ini. Kemudian saya menerima ada bantuan dari apa namanya sumber manapun juga, apakah pemerintah kah atau apapun itu gitu ya. Tapi kemudian apa namanya, apakah pada posisi 4 tahun atau 5 tahun mendatang itu sesudah saya tidak lagi menjabat sebagai direksi gitu ya, apakah laporan keuangan yang sudah saya buat gitu ya terkait dengan penyaluran dananya untuk kegiatan apa CSR perusahaan itu gitu kan ya, terkait dengan pengadaan fasilitas maupun apa utilitas terkait dengan apa namanya sumbangan kepada masyarakat terkait dengan COVID ini, maka saya akan bisa terbebas. Nah itu kan menarik juga itu kalau misalnya kita bahas. Jadi sebetulnya selama ini orang itu istilahnya bahwa equity charge itu sebetulnya tidak memiliki makna. Karena apa? Ya udah, saya minta diberikan seperti itu. Tapi sebetulnya dalam hal ini gitu kan ya, manakala misalnya saya seorang direksi ingin memperjuangkan hak-haknya dia itu sebetulnya bisa dilakukan melalui pintu ini. Itu menurut saya. Gitu ya. Tetapi hak-hak ini hanya bisa diperjuangkan ke siapa? Ya kepada pemegang saham. Bagaimana dengan pihak luar gitu kan? Ya itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Yang memberikan itu bukan publik. Yang memberikan itu bukan stakeholders lain. Yang memberikan itu adalah si pemegang saham. Tetapi artinya begini, dalam kondisi seperti ini saya tidak bisa mengatakan, ini kan udah kasih dong saya ini sebagai apa namanya sweetener sebagai hak saya. Tolong dong kalau misalnya ada terjadi sesuatu terhadap diri saya, laporan keuangan saya sudah diterima, dan kemudian hari, yuk ambil bagian juga dong bertanggung jawab. Gitu kan ya, karena saya udah dikasih. Tetapi kan
kalau misalnya katakan kita bicara mengenai masalah pidana, mungkin itu nanti Pak Narendra akan bicara lebih lugas lagi. Tapi pada prinsipnya yang ingin saya sampaikan adalah ya hak eksklusif itu bagaimana akhirnya pada saat terjadi suatu peristiwa, maka mantan direksi itu bisa memperjuangkan apa yang sebetulnya menjadi hak-hak dasar dia. Ya, nah ini memang ada beberapa hal sih yang menjadi pertimbangan, gitu ya. Saya ada menuliskan di sini bahwa perlu diperhatikan direksi dalam menjalankan tugas dan wewenang kepentingan perseroan. Ya, ini sebetulnya bukan menjalankan kepentingan dari pemegang saham, tapi dia menjalankan kepentingan dari perseroan. Ya, jadi di sini sebenarnya kita melihat konteks ini bukan stand alone konsep ya, tetapi artinya kita harus memperhatikan juga bagaimana komisaris menilai kinerja direksi selama ini meskipun tidak terefleksikan, tetapi kuncinya kan memang ada di pemegang saham. Ya, nah ini di sini ya kita juga harus dalam prakteknya gitu kan ya, peran komisaris juga harus diberikan fungsi khusus ya, bahwa pemberian equity discharge itu juga sebetulnya bisa saja pemegang saham itu bertanya kepada komisaris, komisaris ini bagaimana? Apakah saya ini dapat memberikan equity discharge kepada yang bersangkutan? Gitu kan ya. Nah, kemudian nanti dari situ berdasarkan pertimbangan Dewan Komisaris, maka pemegang saham bisa mengatakan, oke, silakan. Jadi istilahnya itu juga bukan semata-mata keputusan dari pemegang saham, tetapi juga mempertimbangkan dari masukan komisaris yang menilai ya bagaimana kinerja dari direksi selama ini, dan dari situ akhirnya pemegang saham bisa memutuskan apakah saya akan memberikan akuiditas ini atau tidak. Baik, mungkin saya akan memberikan ruang lebih banyak untuk sesi tanya jawab. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa beberapa hal yang fundamental yang ingin saya sampaikan ya, bahwa equity discharge itu pada prinsipnya memang tidak diatur di dalam undang-undang PT. Selama ini yang terjadi adalah apa? Kalimat itu muncul ya di dokumen. Katakan RUPS tahunan terus luar biasa terkait dengan pemberhentian direksi, di mana ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa dalam hal ini pemegang saham memberikan hak ataupun pembebasan kepada direksi selama mereka itu menjabat untuk periode sebelumnya, yang notabene itu dituliskan sebagai release and discharge. Tetapi terkait dengan masa tuntutan ini nanti kita gali lagi. Nah, tapi kemudian terhadap direksi itu juga berkepentingan untuk diberikan hak tersebut dikarenakan direksi juga ingin menata hidupnya sesudah tidak lagi menjabat dan tidak disangkut pautkan dengan bagaimana perseroan itu kemudian berlangsung ke depannya. Kemudian karena apa? Prinsipnya kinerjanya itu sudah diratifikasi dan disahkan oleh pemegang saham, dan bagaimana yang terefleksikan dalam laporan keuangannya dan diterima oleh pemegang saham. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa pemberian hak itu diberikan oleh pemegang saham kepada direksi, tetapi bukan diberikan oleh pihak manapun juga, gitu ya. Artinya ini terbatas, eksklusif sifatnya. Jadi istilah pemegang saham, oke, yuk saya bebaskan ya. Nah, tetapi in the actual event-nya itu bisa sama sekali berbeda. Karena apa? Bagaimana kalau misalnya nanti ada pihak luar yang melakukan gugatan perdata meskipun dia sudah pensiun, gitu ya. Nah, dan yang terakhir yang saya kemukakan bahwa pemberian equity discharge itu juga sebetulnya Mohon maaf Pak Ari, suaranya terputus.
Mohon maaf Pak Ari, suaranya tidak terdengar. Memberikan satu pintu untuk mengevaluasi dari direksi yang bersangkutan. Putus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari Wahyudi atas materi yang disampaikan mengenai perspektif hukum perdata terhadap acquit and discharge atau pelepasan direksi dari pertanggungjawaban pidana perdata, khususnya perspektif perdata dari korporasinya.